Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter sebelumnya, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan para raksasa dalam tim pemadam kebakaran yang terjatuh dari kapal awan karena mereka diserang oleh monster skeleton besar. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, orang-orang itu hendak pergi ke bagian selatan pulau untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di sana. Tapi di tengah hutan, tiba-tiba muncul monster skeleton berukuran masif yang menyerang mereka. Monster itu merupakan salah satu objek mimpi buruk anak-anak raksasa yang dihidupkan oleh Gillingham. Untung saja para raksasa yang terjatuh dari kapal awan berhasil selamat karena mereka mengenai pepohonan terlebih dahulu sebelum jatuh ke tanah. Mereka pun berdiri untuk melawan monster misterius itu. Namun, karena ada perbedaan ukuran yang signifikan di mana sang monster jauh lebih besar, para raksasa itu menjadi kewalahan. Orang-orang yang berpesta di desa barat pun segera bergerak, meskipun kebanyakan dari mereka masih cukup mabuk. Dory dan Brogy sebagai kru bajak Giant Warrior pergi ke tempat di mana monster skeleton berada, sedangkan Jarul bersama Nami, Usopp, Brook, dan Jinbe menuju ke sekolah Warus. Dalam 2 chapter lalu, kepala sekolah Kiba telah membunyikan trompet tanda bahaya, dan dalam chapter sebelumnya, Hench pun telah mengabari mereka soal kekacauan di sana melalui Denden Mushi. Sementara itu, di dunia bawah diperlihatkan Loki telah mendapatkan perawatan dari Gerd seperti yang dibahas sebelumnya. Loki telah menceritakan kebenaran di balik kematian Harald, di mana dia terpaksa menghabisi sang raja karena Raja Harald menjalin kerja sama rahasia dengan pemerintah dunia. Bahkan Raja Harald pernah mencoba untuk menjual Loki kepada pemerintah dunia, sehingga Loki memberontak karena tidak mau tunduk pada pemerintah dunia. Gerd dan kawan-kawan tentu tidak percaya, tapi Hajrudin hanya diam saja di sana, yang menandakan bahwa dia percaya bahwa Loki tidak berbohong. Setelah itu, perawatan Loki dihentikan dan dia dilepaskan karena dia harus membalas para kesatria suci. Gerd berkata, Loki masih membutuhkan perawatan dalam waktu yang lama dan mereka juga tidak mungkin membebaskan sang pangeran itu. Tapi Loki bilang dia tidak butuh dirawat terlalu lama karena sekarang dia sudah merasa mendingan. Hasratnya untuk balas dendam kepada para kesatria suci sudah tidak bisa ditahan setelah apa yang mereka lakukan kepadanya. Loki juga bilang kepada Luffy bahwa setelah urusan balas dendam selesai, dia akan menceritakan semua hal tentang Shanks, termasuk kemana Shanks pergi usai meninggalkan Pulau Elbaf. Kemarin, Loki tahu kemana Shanks pergi, sebab ketika Sans mengunjungi Elbaf beberapa waktu yang lalu, dia sempat mendatangi Loki untuk berbincang. Dari sanalah Shanks membahas kemana tujuannya berikutnya. Sebagai permulaan agar Luffy percaya pada Loki, dia akan menceritakan beberapa aksi menghebohkan Shanks yang dia tahu. Loki bisa tahu semua aksi besar yang dilakukan oleh Shanks bukan hanya dari kabar berita saja, tapi Loki sendirilah yang melihatnya secara langsung. Jadi dulu, setelah Loki membunuh Raja Harald dan mengambil buah iblis legendaris Elbaf, dia pergi keluar Elbaf untuk mengacau ke pulau-pulau lain. Shanks pun menghentikan aksi Loki itu sampai Loki jatuh terkapar. Saat Loki sudah terkapar, dia masih dalam keadaan sadar sehingga dia masih bisa melihat pemandangan yang ada di sana. Dia melihat Shanks menggunakan pedangnya untuk berubah menjadi Griffon dan membawa para warga yang terluka akibat amukan Loki menaiki Griffon itu untuk dibawa ke rumah sakit. Namun tiba-tiba banyak bajak laut dan angkatan laut yang berdatangan. Mereka pun mengepung Shanks yang sudah kelelahan di sana. Karena sang sedang buru-buru untuk mengantar para warga yang terluka ke rumah sakit, dia tidak ada waktu untuk meladeni para bajak laut dan angkatan laut itu, sehingga Shanks pun mengeluarkan ledakan haki yang sangat luar biasa. Loki berkata bahwa haki Shanks ini berbeda dari yang dia rasakan sebelumnya, seperti ada amarah yang kuat di dalam haki itu. Ledakan haki Shanks itu pun mampu menumbangkan ribuan bajak laut dan angkatan laut di sana, bahkan kapal-kapal mereka pun ikut menjadi hancur. Angkatan laut yang ada di sana bukan hanya Koros saja, tapi ada beberapa Vice Admiral. Bajak laut pun juga sama. Di sana ada beberapa bajak laut terkenal, tapi semuanya langsung terbantai oleh ledakan haki Shanks ini. Loki pun menyadari bahwa rupanya Shanks jauh lebih kuat dari yang dia kira. Setelah Loki menceritakan tentang aksi Shanks itu, Luffy pun menjadi semakin tertarik dengan semua cerita tentang Shanks. Dia juga merasa bahwa Loki berkata jujur. Luffy pun kemudian meminta para raksasa untuk melepaskan Loki dengan jaminan Luffy akan mengikuti dan mengawasi kemana Loki pergi. Jika Loki melakukan hal lain selain balas dendam kepada orang-orang yang dia sebut sebagai kesatria suci, maka Luffy akan menghajarnya. Luffy pun menegaskan kepada Loki bahwa setelah ini dia harus menceritakan lebih lanjut segala sesuatu tentang Shanks, termasuk lokasi dia saat ini. Zoro dan Sanji juga setuju. Mereka meminta para raksasa itu untuk membiarkan Loki dibebaskan. Pada awalnya sebenarnya Sanji tidak setuju dengan ide tersebut, tapi Sanji juga tahu betapa keras kepalanya Luffy itu, sehingga mau tidak mau dia menyetujuinya. Zoro pun bilang para raksasa bisa tenang karena dia juga tidak
tidak akan tinggal diam bila Loki macam-macam lagi. Loki akan ditangkap lagi usai pembalasan dendam itu dilakukan. Loki pun tersenyum dan dalam hati dia berkata, jangan mengira mereka akan bisa menangkapnya lagi nanti. Loki rupanya punya rencana tersendiri. Berpindah ke hutan Elbaf, para kesatria suci yang merupakan dalang dari masalah di sana telah selesai makan. Mereka pun kembali memantau keadaan dengan tenang karena sulit untuk melihat terlalu jauh dari tempat mereka berada. Gillingham pun meminta Somers untuk memikirkan 3 teropong. Setelah itu Gillingham membuat Somers tertidur dan mengambil 3 teropong tersebut dari alam mimpi rekannya itu. Kemampuan Gillingham untuk mengeluarkan objek dari mimpi orang lain benar-benar sangat berguna. Setelah mengeluarkan 3 teropong tersebut, dia pun kembali membangunkan Somers. Adegan ini terlihat cukup lucu karena setiap kali mereka butuh sesuatu, Gillingham selalu meminta Somers untuk memikirkan sesuatu dan dibuat tertidur supaya Gillingham bisa mengambil sesuatu yang mereka butuhkan itu dari mimpi Somers. Meski Somers cukup jengkel karena selalu disuruh tidur dan bangun berkali-kali, tapi setidaknya mereka bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Setelah itu Gillingham, Somers, dan Gunko masing-masing memegang 1 teropong untuk mengamati keadaan. Somers melihat ke tempat di mana Saul berada dan lagi-lagi tertawa karena menyaksikan kepanikan dari raksasa itu. Sedangkan Gunko dia memantau ke arah hutan, tempat di mana ada banyak monster ciptaan Gillingham. Monster-monster itu semakin berpencar sehingga Gunko tahu mereka pasti akan menimbulkan kekacauan yang semakin membesar di negeri tersebut. Lalu untuk Gillingham dia melihat ke arah sekolah Walrus. Kemudian Somers yang sedang memantau ke tempat Saul melihat Robin ada di sana. Nah, dia pun mencoba mengingat siapa wanita itu. Akhirnya Somers bisa mengingat Robin sebagai salah satu orang yang paling dicari oleh pemerintah dunia. Somers ingat dia merupakan wanita yang selamat dari insiden O'Hara dan memiliki kemampuan untuk membaca huruf-huruf kuno Poneglyph. Somers pun berkata jika dia berhasil menculik Robin dan membawanya ke Marijuis, dia pasti akan dipuji oleh Imsama. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan Dory dan Broggy yang telah tiba di lokasi monster skeleton berada. Para raksasa yang sedang kewalahan menghadapinya pun sangat bersyukur melihat kedatangan Dory dan Broggy. Mereka percaya bahwa kemampuan dari 2 kapten bajak giant warrior itu akan mampu untuk melawan sang monster. Dory dan Broggy pun memakai teknik Hakoku yang diarahkan ke salah satu kaki dari skeleton itu sehingga kakinya cedera parah dan dia pun terjatuh dalam posisi tersebut. Monster skeleton masih sempat mencabut pedang dan mengayunkan serangan sehingga beberapa pohon di sekitar sana langsung menjadi tumbang. Tapi Dory, Broggy, dan para raksasa di tempat itu masih bisa bertahan. Tak lama berselang, Dory dan Broggy langsung membalas serangan lagi. Kali ini mereka memakai teknik gabungan lain yang berbeda dari Hakoku. Teknik itu juga memakai daya serangan hebat yang langsung diarahkan ke bagian kepala monster skeleton. Kepala monster itu pun terkena telak dan akhirnya sang monster itu berhasil dikalahkan di sana. Setelah skeleton tumbang, tubuhnya langsung menghilang begitu saja. Dory Broggy pun bertanya-tanya, makhluk apa sebenarnya itu? Lalu mereka berdua segera pergi menuju ke sekolah Walrus untuk menyusul yang lain. Di sekolah Walrus saat ini, Jarul beserta sebagian kru bajak topi jerami sudah tiba di sana. Nami dan yang lain pun langsung pergi ke tempat Saul, Robin, dan Chopper. Setibanya Nami, Usopp, Brook, dan Jinbe di tempat Robin, dia pun menjelaskan apa yang sedang terjadi kepada para murid di sana. Mereka semua berjalan sambil tidur. Lalu jika ada orang yang mencoba menolong mereka, maka akan muncul derita kasat mata yang akan melukai tangan orang itu. Jadi Robin mengingatkan teman-temannya itu agar tidak mencoba menyentuh anak-anak tersebut. Brook pun berinisiatif memakai kemampuan hipnosisnya untuk membangunkan anak-anak itu dari tidur mereka. Teknik Brook berhasil, para murid itu pun langsung sadar dan kebingungan karena entah bagaimana mereka bisa berada di sana. Salah satu dari mereka menangis karena panik. Lalu salah satu dari anak-anak raksasa terbangun. Saul mencoba menenangkan anak itu dengan menepuk pundaknya. Namun saat Saul mencoba menepuk pundak dari anak itu, duri yang tak kasat mata kembali muncul melukai tangan Saul. Jadi walau mereka sudah sadar dari tidur sambil berjalan berkat kemampuan hipnosis Brook, tapi perlindungan dari Somers masih ada di sana. Sebab kemampuan tidur sambil berjalan adalah kemampuan dari Gillingham. Berbeda dengan perlindungan duri yang merupakan kemampuan dari Somers. Satria Suci masih memantau keadaan. Gunko tahu bahwa para manusia yang sedang bersama raksasa itu merupakan kru bajak laut topi jerami. Gunko bilang dia memang sudah menduga bahwa orang-orang itu akan mengganggu. Rupanya Somers malah senang dengan keterlibatan dari bajak laut bejirami itu sebab menurutnya keadaan akan berpotensi menjadi lebih seru setelah ini. Dia tidak suka jika permainan atau misi berjalan dengan terlalu mudah. Somers pun bilang dia akan pergi ke tempat para bajak laut topi jerami sedang berada di sana. Saat ini di sana dia berniat untuk menghabisi isi manusia tengkorak yang merujuk kepada Brook sebab Brook punya kemampuan untuk membuat para murid yang tertidur berjalan menjadi sadar. Gillingham bilang pada Somers sebenarnya tidak perlu untuk pergi ke sana karena dia bisa membuat para murid lain yang masih tertidur di sekolah untuk mulai berjalan ke pantai.
santai. Lalu Gunko mulai menuntun mereka ke jalur yang berbeda dari tempat di mana para kru topi jerami berada. Somers pun berkata dia memang tahu soal hal itu. Namun Somers juga memiliki rencana lain. Selain menghabisi Brook, dia berniat untuk menangkap Robin. Menurut Somers, Im Sama dan Gorosei Jupiter pasti akan senang bila dia membawa Robin ke Marijuis karena Robin merupakan salah satu incaran besar dari pemerintah dunia sebagai kesatria suci yang berasal dari keluarga yang sama dengan Jupiter. Rupanya, selain ingin mendapatkan pujian dari Im Sama, Somers pun berharap mendapat pujian dari Jupiter karena prestasi dari Somers bisa membuat bangga seluruh keluarga Shepherd. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1144. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.